Kita naik ini ya, naik tempat selfie. Jadi kalau para pengunjung ini bisa naik ke sini ya, ke belakang tulisan Pulau Anso Duo yang tulisan besar ini. Dari sini kalau kita lihat ke bawah ini mantap ini. Nah, ini pemandangan yang kita lihat dari sini. Jadi itu daratan, itu pulau bukan, itu Pantai Gandoria. Di kejauhan sana. Kita zoom sedikit. Oh, itu dia. Oke. Kita akan menuju lihat situasi Surau Katik Sangko. Nah, jadi replika ya. Katik Sangko. Oke. Jadi ini kita mengarah ke Sandiang bagian utara, artinya sudut utara dari Pulau Anso Duo. Kita akan datangi Surau Katik Sangko. Jadi ini abrasi ini ya. Ah, ini dia Surau Katik Sangko. Ini kondisi sekarang. Sudah, ini jalan setapaknya sudah hancur ini karena situasi abrasi. Nih. Tidak jauh dari tulisan Pulau Anso Duo, tuh pulau anunya ya. Surau. Jadi di sini bisa sholat ini. Jadi di belakang Surau Katik Sangko ini ada makam panjang ya, atau kuburan panjang yang sejak lama ya cukup banyak didatangi oleh penziarah. Tapi kalau sekarang ini sejak pulau ini dibuka sebagai objek wisata ya, kita tidak tahu banyak apakah masih ramai dikunjungi oleh penziarah. Nah, kalau dulu kalau berada di kawasan pantai yang agak tahu saja ada penziarah-penziarah yang berdatangan ke pulau ini. Ada yang berbeda rasanya ya, para sahabat YouTube dan dosen sana. Biasanya kalau kita berada di pulau ini akan ada aja terdengar suara-suara burung ya. Tapi sekarang ini nyaris kita tidak mendengar suara burung ini di sini. Jadi ini makam panjang ini. Ada yang mengatakan ini adalah makamnya Katik Sangko. Tapi banyak juga yang membantah ya. Bukan. Karena tidak ada literatur sahih tentang kuburan panjang ini. Jadi banyak sekali versinya ya. Assalamualaikum. Nah, ini dia
kuburan panjang yang ada di Pulau Anso II. Setahu saya kalau dulu ya ada saja yang datang berziarah ke sini secara periodik ya, mengganti kain putih yang menjadi tirai yang ada di atas kuburan panjang ini. Biasanya adalah dari nelayan-nelayan tradisional kita yang berada di pesisir pantai barat Pulau Sumatera ini, mulai dari arah Pasaman, kemudian dari arah selatan dari Kota Pariaman ini ya, dari Bungus, Teluk Kabung ya, dari Gaung, atau juga dari arah pesisir selatan ya, datang ke sini untuk menunaikan atau melepaskan hajat mereka. Biasanya mereka ini kalau andaikan biduknya atau kapal penangkap ikannya mendapat rezeki, mereka akan berniat ya untuk mengganti tirai di atas kuburan panjang di Pulau Anso ini, atau datang berziarah ke sini ya. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu persis ya, apakah masih ada. Dengan situasi Pulau Anso II yang dalam beberapa waktu terakhir ini terbuka untuk umum dan dikunjungi nyaris setiap hari ya oleh para pengunjung Pantai Gandoria sebagai kawasan objek wisata. Ini ada lagi kuburan, tapi kita tidak tahu ini kuburan apa. Kemudian kita melangkah ya ke arah selatan dari kawasan kuburan panjang ini, di mana di depan sana ya ada sebuah sumur tua. Dulu saya aslinya ini tahu ya bagaimana situasinya. Ini semak belukar ya pulau ini, dan berada di tengah semak belukar. Jadi sumur ini tidak pernah kering ini, hanya saja debit airnya tidak terlalu besar ya. Airnya jernih pada waktu itu ya. Konon sumur ini dianggap ada misterinya juga. Nih, dulunya saya sempat protes ya ketika direnovasi sumur ini. Bisa dilihat ya sampai sekarang ini situasi sumurnya juga tidak natural ya. Karena salah konsep ini, dan saya sempat kritik itu atapnya. Sekarang alhamdulillah ya diganti dengan yang lebih natural ya. Sayang ya, tiang yang penyangga kanopi ini, kalau bisa ini kayu dalam situasi yang bulat-bulat itu ya, bukan kayu yang sudah hasil gergajian ya, seperti tonggak-tonggak balok ya, sudah seperti balok. Oke, kita dekati sumurnya. Inilah sangat disayangkan ya, sudah berbeda dengan keasliannya sumurnya ya. Dan airnya saya tidak tahu ini bagaimana. Airnya ini tidak asin ya para sahabat YouTube dan nusantara. Ini bermacam cerita juga ini dari para nelayan-nelayan kita ya tentang sumur ini. Selain dari makam panjang yang terletak hanya beberapa meter dari sumur ini. Dulu ini semak belukar ini para sahabat YouTube pada tahun 80-an ya. Kami cukup sering ke sini ini bermain-main ya, menumpang dengan biduk-biduk nelayan ya. Kemudian berhabis waktu di pulau ini
sampai waktu sore, kemudian kami balik lagi ya. Nah, bahkan di tahun 2000-an ya, sempat juga di masa awal ya, saya sering sendirian di sini menikmati suasana Pulau Ansoduo sebelum dibuka kunjungan dan kehadiran kapal-kapal wisata ya. Nah, jadi pada masa itu untuk mencapai pulau ini, kalau kita tidak charter biduk nelayan atau menumpang dengan biduk nelayan, baru kita sampai di pulau ini. Kalau sekarang mah sudah banyak kapal-kapal wisata yang tersedia di kawasan objek wisata Pantai Gandoria. Ongkosnya pun berkisar di antara 40 dan 50 ya. Itu tergantung negonya nanti. Sudah sulit ya, kita lihat di sini kayu-kayu besar ya. Masih muda-muda kayu. Mudah-mudahan pulau ini kayu-kayunya tidak ditebangi ya. Oke, Tintiang Taroe. Alhamdulillah ya, pada waktu siang ini. Alhamdulillah ya, para sahabat YouTube dan dosa-dosana, dalam kesempatan di Pulau Ansoduo ini, pada waktu masuk sholat asar, saya dapat bersolat asar di sini. Kebetulan ada seorang yang menjadi imam ya, dan saya seorang makmum. Jadi kami hanya berdua pada saat sholat asar ini di Pulau Ansoduo. Mudah-mudahan para pengunjung yang berdatangan ke Pulau Ansoduo, apabila sudah masuk waktu sholat ya, silahkan bersolat di Surau Katik Sangko ini. Oke, kita lanjut.